Halo netizen, ini adalah all new Subaru BRZ. Nah, ini adalah sebuah sports car berpenggerak roda belakang dari Subaru yang berkolaborasi juga dengan Toyota. Nah, ini adalah generasi keduanya yang sudah diluncurkan oleh PT Plaza Auto Mega selaku ATPM Subaru yang terbaru di Indonesia. Nah, ini sekarang generasi keduanya juga makin makin bertenaga, makin sporty karena mesinnya juga sekarang lebih besar ya. Untuk tampilan depannya atau tampilan eksteriornya juga masih agak mirip seperti yang generasi sebelumnya, cuma ya beda aja gitu ya dibandingin yang lama. Ini jauh lebih sporty dengan bukaan grill yang tersenyum ala-ala BRZ juga kayak yang lama. Untuk lampunya ini full LED, jadi kalau kita unlock seperti ini, by the way ini kuncinya mirip seperti kebanyakan kunci Subaru lainnya, ada tombol lock, unlock di logo Subaru, dan tombol buka bagasi. Kalau kita unlock, nah dia ada welcome light seperti ini, sudah LED projector, fan-nya LED, dan ada LED DRL gitu ya di bagian sampingnya, khas Subaru juga, berbentuknya kayak huruf C gitu ya. Ada headlamp washer juga, dan ada semacam cooling duct buat pendinginan rem atau memperhalus aliran udara di samping mobil. Lanjut ke samping, ini velgnya juga sporty banget, dia 18 inci dengan ban 215/40 R18. Dia bannya juga sporty sekali ya, Michelin Pilot Sport 4 yang gripnya itu, wah ini gripnya mantep sih ini ban. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping bumper juga ada lampu sen yang terintegrasi dengan reflektor seperti itu. Lanjut ke sampingnya lagi, ada ventilasi yang beneran bolong lagi di bagian sampingnya. Untuk spion, dia nempelnya di bagian pintu sini ya. Serta khasnya sebuah sports car, dia tuh frameless doors, jadi pas kita buka kaca itu agak turun sedikit ya. Untuk handle-nya juga dia ya handle biasa aja gitu ya. Untuk ngunci tinggal sentuh guratan yang di depan, untuk ngebuka tinggal sentuh bagian dalamnya. Oke, kita kunci lagi. Bentuk tangkinya juga unik ya. Bentar, kita buka lagi. Bentuknya tuh nggak bulat, nggak kotak, tapi kayak ya begitu bentuknya, lucu. Dan dia minimalnya RON 98, jadi walaupun dia bukan mesin turbo, oktannya lumayan tinggi ya mintanya. Untuk tampilan belakangnya ini juga sporty sekali, sama seperti Subaru yang generasi sebelumnya, cuma jauh lebih modern juga. Untuk lampu belakangnya dia full LED seperti ini. Nah, terus ada emblemnya, ada emblem Subaru di sebelah kiri dan ada emblem BRZ di sebelah kanan. Sensor parkir 4 titik di belakang, dan ini knalpotnya asli, no fake di bagian sini. Ada lampu mundur dengan rear fog lamp, ada high mount fog lamp juga di bagian pintu bagasi atasnya ini, dan ada kamera mundur di bagian sini. Untuk di bagian kaca belakang dia lengkap dengan defogger dan ada high mounted stop lampnya juga. Untuk bagasinya dia bisa dibuka dari sini juga. Nah, ini bagasi dari all new Subaru BRZ. Mirip seperti yang lama juga, dia ada tempat ban serep yang lebih tinggi dibandingin lantai bagasinya ya, karena ya emang bagasi itu kecil dan ban serepnya full size, jadinya ya begini. Dan kalau dibuka ini dia tembus ke jok baris keduanya yang lagi dilipat. Oke, yuk kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Subaru BRZ. Untuk mesinnya masih boxer, jadi dia tuh mesinnya horizontally opposed ya. Biasanya kan kalau mau mesin mobil itu kalau nggak inline atau segaris atau V, dia boxer. Jadi pistonnya tuh bergerak dari kanan ke kiri gitu ya. Dan sekarang kapasitasnya lebih besar, 2400 cc, 4 silinder, tapi tetap naturally aspirated. Untuk tenaganya 228 PS dengan torsi 250 Nm. Pilihan transmisi juga masih sama, manual 6 percepatan atau otomatis 6 percepatan ke roda belakang. Untuk ruang mesin ini juga rapi, dan dia nggak perlu engine cover ya, karena ya udah intake plenumnya itu juga bisa dibuat sebagai engine cover. Sekarang kita masuk ke dalam. Untuk
interiornya ini juga sporty banget ya, dan banyak elemen-elemen dari BRZ lama yang dibawa ke generasi kedua ini. Bentuk joknya juga mirip, dan dia perpaduan antara kulit dengan Alcantara yang ini sporty banget. Ada aksen merah di tengahnya dan ada jahitan merah di bagian samping. Airbag lengkap di samping juga ada. Pengaturannya manual, belum elektrik, tapi ya udahlah, siapa yang peduli. Dan ada recline sama ada sliding juga. Oke, sekarang kita masuk dulu. Yuk kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Subaru BRZ. Dan banyak beberapa aksen gitu, atau beberapa fitur yang kayak dibawa dari generasi sebelumnya ya. Bentuk setirnya ini mirip seperti BRZ yang facelift, dia full kulit dan lingkar tuh kecil, karena emang mobil sports itu kan lebih enak kalau lingkarnya kecil, jadi lebih lincah gitu ya kalau kita mau berbelok. Dan pengaturannya pun juga sangat lengkap ya. Dia pengaturannya bisa tilt dan teleskopik. Dan di bagian setirnya ini juga rame tombol. Untuk yang transmisi otomatis bahkan lebih banyak lagi tombolnya, karena dia selain ada tombol buat pengaturan audio steering switch di sebelah kiri, di sebelah kanan ada pengaturan MID, serta ada tombol buat kayak lane keeping assist atau adaptive cruise control ya. Karena untuk yang transmisi otomatis dia sudah dilengkapi oleh Subaru EyeSight yang ada kamera stereo di bagian sini. Jadinya dia punya fitur ADAS ya untuk memantau kondisi jalan di depan. Kalau yang manual itu cuman cruise control biasa ya seingat gue, jadinya active safety-nya nggak selengkap yang otomatis. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dan di belakang setir juga ada tuas lampu yang ini tuh unik ya, karena dia tuh di sebelah kiri dan dia juga model tuas sennya kayak BMW lama ya. Jadi kalau kita sen, dia balik ke tengah, baik ke kiri ataupun ke kanan. Dia sudah otomatis juga. Ada rear fog lamp. Di sebelah kanan ada buat wipernya. Untuk instrument clusternya ini juga sekarang jadi ada layar LCD besarnya ya, walaupun bentuk tachometernya itu masih agak-agak analog. Nah seperti ini tuh sporty sekali. Jadi di tengah ada speedometer digital dengan tachometer analog yang besar. Ada MID di kanan dan kiri, tapi untuk yang sebelah kanan itu nggak bisa diganti ya. Dia tuh defaultnya seperti ini, kayak layar kalkulator gitu. Ada temperatur udara luar, terus ada jam digital, ada temperatur mesin dan fuel gauge. Yang sebelah kiri ini baru yang bisa diatur lewat setir ya. Jadi ada banyak halaman. Ini adalah kayak driver performance gauge gitu. Jadi ada G-force meter, ada torque and power meter, ada stopwatch, ada buat sambungan audio, cruise control, ada active safety-nya juga, ada RAB. Ini gue kurang tahu apa singkatannya, tinggal komen aja kalau misal kalian tahu. Cuma untuk SRH itu gue tahu, ini adalah steering responsive headlamp. Jadi ketika kita belok dia tuh bisa ngikutin arah setir ya. Lampu depannya ada lane departure warning, ada pre-collision braking, ada SRVD ini kayak blind spot gitu ya. Ada setting buat eyesight juga. Terus ada warning volume, ada screen setting, dan kita bisa atur rev limiter juga ya. Sama ada setting buat mobil kayak keyless entry, defogger, interior light, one touch lane change. Ada layar peringatan. Untuk MID-nya ya standar lah. Ada ini juga kayak buat tegangan aki dan tekanan oli, konsumsi BBM-nya, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan balik ke driver performance page. Jadi instrument cluster ini benar-benar sporty ya kalau diperhatiin. Lanjut ke sebelah kanan. Bentar, masih kekunci. Nah, di bagian sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup yang model turbin gitu, dan ada tombol buat reset trip meter. Di bagian bawah ada brightness panel instrumen, ada tombol membuka bagasi. Untuk pedal dia sudah aluminium pedals dengan pedal gas yang modelnya masih model gantung sih emang. Dan di sebelah kiri ada footrest yang besar untuk yang transmisi otomatis ini. Ada knee airbag juga. Untuk door trim ini juga bentuknya sporty dengan armrest yang panjang dan ada jahitan warna merah. Ada bagian atas yang bahannya Alcantara atau suede seperti ini, dan handle pintunya chrome. Di bagian sini juga ada switch untuk pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik
dan ada auto up down power window di kedua jendela, sama ada window locknya juga. Ada speaker di bagian sini dan ada cup holder juga. Lanjut ke atas, di bagian dashboard ini juga ada kayak speaker lagi di bagian pojokan dashboard. Di bagian sun visor pengemudi ada cermin dan lampu, sekaligus ada card holder. Bagian spion tengah, manual dimming, dan ada lampu kabin yang masih bohlam. Ada yang buat ngikutin pintu juga. Di sebelah kiri juga sama, sun visornya ada cermin dan lampunya, nggak ada grab handle. Joknya juga sporty banget ya. Di bagian tengah ada dua buah ventilasi AC, yang di tengahnya tuh ada tombol lampu hazard. Di bagian head unit ini menggunakan head unitnya Subaru, namanya Subaru Starling ya. Jadi bukan Starling yang ada di luar gedung ICE maksudnya. Ini sistem multimedia dari Subaru yang lengkap sekali, ada radio, terus ada sambungan medianya lengkap, ada iPod, USB, Bluetooth, ada aux juga, terus ada sambungan telepon, dan dia juga ada koneksi Apple CarPlay serta Android Auto. Di bagian setting ini untuk setting buat head unitnya sendiri, ada tampilan maintenance, jadi kayak pengingat kapan ganti oli, kapan ganti ban, kapan ganti oli, filter oli, dan ada settingan yang nyambung ke mobil juga, kayak setting buat sistem eyesight, terus ada reverse automatic braking, jadi dia punya pendeteksi ketika kita lagi mundur terus kayaknya kita bakal nabrak objek yang ada di belakang, dia bisa mengerem secara otomatis. Terus ada settingan yang mirip seperti yang ada di MID tadi ya, cuma settingannya lebih lengkap di bagian sini atau lebih jelas ya kelihatannya, dan sudah lengkap dengan kamera mundur juga seperti ini. Oh, RAB itu adalah reverse automatic braking kayaknya. Jadinya ya tadi yang kalau misalnya kita terlalu dekat sama objek di belakang, dia akan otomatis mengerem biar nggak nabrak. Lanjut ke bagian bawahnya, ada sistem dual zone automatic climate control yang mirip seperti yang generasi sebelumnya, cuma agak beda bentuknya. Di sini ada fan speed dan ada tampilan layarnya yang unik sekali. Untuk temperaturnya paling panas itu dia 32,5 derajat, paling dinginnya 17,5 derajat. Ada buat synchronize juga, ada max AC, mode AC on off, auto climate, defogger depan belakang, dan buat arah AC-nya lengkap ya, ke muka, ke kaki atau ke kaca depan. Terus ada engine start button di sebelah sini juga. Untuk throttle transmisi dia seperti ini yang otomatis, dia 6 percepatan dan dia model tuh gated gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pindahin seperti ini, ada mode manual mode-nya juga, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi, atau bisa lewat pedal shift yang ada di belakang setir, dan ada parking brake manual yang maco banget. Terus di bagian sebelah sini ada beberapa tombol. Ada tombol buat mematikan stability control secara full, ada tombol mode berkendara, ada snow mode, dan ada sport mode, dan ada traction control yang buat track mode. Jadi kalau track mode itu dia stability controlnya masih nyala, cuman masih bisa mengizinkan kita untuk ngepot dikit-dikit gitu ya. Di bagian belakangnya juga ada switch untuk pemanas jok 2 level buat kedua jok depan, ada cup holder, dan ada center console yang ini dalamnya ada 2 buah cup holder lagi, sama ada aux, USB, dan USB. Dan mobil ini juga sebetulnya 2+2 ya, jadi di belakang jok depan ini ada 2 jok kecil lagi untuk penumpang anak kecil, jadinya lebih baik dilipat aja kalau misalnya nggak ada anak kecil yang duduk belakang. Dan glove boxnya soft opening, dan mobil ini juga sebetulnya sudah sold out karena Indianya juga lama ya. Kalau kalian mesen sekarang di Gias 2022 ini, baru dapat unitnya di Maret 2023 nanti. Jadi cepat-cepatlah kalau misalnya kalian pengen pesan mobil ini. Oke, yuk kita matiin dulu aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Subaru BRZ. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.